Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran BDR hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang marilah kita pelajari, kita simak tayangan video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari hari Senin minggu kemarin, yaitu tentang listrik dinamis. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Yang kedua, tentang energi listrik dan daya listrik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Bagaimana konsep dari hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff 1. Yaitu besar kuat arus pada rangkaian tidak bercabang di mana-mana sama besarnya. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar rangkaian tidak bercabang atau yang kita kenal dengan rangkaian seri. Terdapat 3 buah hambatan R1, R2, R3 dirangkai dengan V atau beda potensial. Sehingga dalam rangkaian itu mengalir kuat arus listrik ada I1, I2, dan I3. I1 menuju ke R1, I2 menuju ke R2, dan I3 menuju ke R3. Menurut hukum Kirchhoff 1, besar I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sekarang kita ke contoh soal 1. Pada gambar di atas, jika R1 sama dengan 4 ohm, R2 5 ohm, R3 1 ohm, dan beda potensial baterai 12 volt. Berapa I1, I2, dan I3? Langkah yang pertama, kita mencari R pengganti dulu. Karena bentuknya rangkaian seri, sehingga dicari RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi 4 tambah 5 tambah 1, hasilnya sama dengan 10 ohm. Kemudian untuk menghitung I, kita pakai hukum ohm. I sama dengan V per R. Sama dengan V-nya 12 per R-nya 10. Sehingga hasilnya 12 per 10 sama dengan 1,2 ampere. Kemudian untuk menghitung I1, I2, I3, kita harus mencari V-nya dulu masing-masing. Yaitu ada V1 yang mengalir di R1, V2 mengalir di R2, V3 mengalir di R3. Sekarang kita hitung V-nya masih menggunakan hukum ohm. V1 sama dengan I kali R1 sama dengan 1,2 kali 4, hasilnya 4,8 volt. V2 sama dengan I kali R2 sama dengan 1,2 kali 5 sama dengan 6 volt. Dan V3 sama dengan I kali R3 sama dengan 1,2 kali 1, hasilnya 1,2 volt. Nah, dari ketiga V, V1, V2, V3, kalau kita jumlahkan, nilainya sama dengan 12 volt. Hasil V1, V2, V3 ini digunakan untuk menghitung I1, I2, dan I3. Sehingga hasilnya I1 sama dengan V1 per R1. 4,8 per 4 sama dengan 1,2. I2-nya V2 per R2 sama dengan 6 per 5, hasilnya 1,2. Dan I3 V3 per R3 sama dengan 1,2 per 1, hasilnya 1,2 ampere. Jadi I1, I2, I3 nilainya sama dengan I, besarnya 1,2 ampere sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Sekarang kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff 2. Yaitu besar kuat arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Perhatikan gambar rangkaian bercabang atau yang sering kita kenal dengan rangkaian paralel. Terdapat R1, R2, R3, dan R4. Dirangkai dengan beda potensial V, sehingga mengalirlah arus yang disebut I-in. In itu masuk, I masuk, sampai di titik cabang dibagi menjadi 4, yaitu I1 masuk ke R1, I2 masuk ke R2, I3 masuk ke R3, dan I4 masuk ke R4. Lalu dilanjutkan berkumpul ke satu titik percabangan dan keluar menjadi I out atau I keluar.
Berapa besar I-nya? Menurut hukum Kirchhoff 2, I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah I, kemudian I keluarnya ada I1, I2, I3, dan 4. Sehingga rumusnya IM sama dengan IK, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Sekarang kita ke contoh soalnya. Jika besar beda potensial pada sumber tegangan 12 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 1 ohm, R3 3 ohm, dan R4 4 ohm. Berapa besar kuat arus pada I1, I2, I3, dan I4? Langkah yang pertama, kita cari R pengganti. Karena rangkaiannya paralel, maka kita cari 1 per Rp. Langsung kita masukkan angkanya. 1 per Rp sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 12. Sehingga hasilnya 6 per 12 tambah 12 per 12 tambah 4 per 12 tambah 3 per 12. Sehingga sama dengan 6 tambah 12 tambah 4 tambah 3, 25 per 12. Dan Rp-nya kita balik menjadi 12 per 25 sama dengan 0,48 ohm. Setelah Rp-nya ketemu hasilnya, kita masukkan untuk mencari I dengan rumus V per Rp. Sehingga sama dengan V-nya 12 per 0,48, hasilnya sama dengan 25 ampere. Jadi I masuknya sama dengan 25 ampere. Sekarang kita cari I cabangnya, I1, I2, I3, dan I4. I1 sama dengan V per R1, 12 per 2 sama dengan 6. I2 V per R2, 12 per 1 sama dengan 12. I3 sama dengan V per R3, 12 per 3 sama dengan 4 ampere. Dan I4 sama dengan V per R4, yaitu 12 per 4 sama dengan 3 ampere. Kalau kita jumlahkan I1, I2, I3, I4, hasilnya sama seperti I masuk, yaitu 25 ampere. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar rangkaian hambatan dan beda potensial seperti yang tertera pada layar. Pertanyaannya adalah tentukan A, kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut atau I-nya. B, kuat arus yang mengalir pada R2 atau I1. C, kuat arus yang mengalir pada R3 atau I2. Untuk menjawab pertanyaan di atas, langkah yang pertama kita cari Rp dulu antara R2 dan R3, yaitu dengan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 2. 1 dan 2-nya penyebutnya kita samakan menjadi 2. Sehingga 1 per 1 menjadi 2 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Maka Rp-nya dibalik menjadi 2 per 3 ohm. Lalu langkah yang kedua kita cari R pengganti sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian seri. Maka R penggantinya pakai rumus RS sama dengan R1 tambah RP. RS sama dengan 2 ditambah 2 per 3, hasilnya 2-nya menjadi 6 per 3 ditambah 2 per 3, jadi RS-nya 8 per 3 ohm. Sekarang kita hitung jawaban yang A, yaitu dengan rumus I sama dengan V per RS. Maka I sama dengan V-nya 8 per RS-nya 8 per 3, sehingga hasilnya I sama dengan cara ngitungnya 8 dikali 3 per 8, sehingga hasilnya 3 ampere. Kemudian untuk menjawab yang B dan C, kita cari V cabang, yaitu V antara titik B sampai C, yaitu dengan rumus I kali R paralel. I-nya 3 kali R paralelnya 2 per 3. Jadi hasilnya 6 per 3 sama dengan 2 volt. Sekarang kita cari jawaban yang B, yaitu I1 sama dengan V cabang dibagi R2. Sama dengan V cabang atau VBC 2 volt dibagi 1, hasilnya 2 ampere. Sekarang kita cari jawaban yang C, yaitu I2 sama dengan VBC dibagi R3. Sama dengan VBC-nya 2 dibagi 2, hasilnya 1 ampere. Sehingga kalau kita jumlahkan antara I1 tambah I2, 2 ditambah 1, hasilnya adalah I masuk, yaitu 3 ampere. Sekarang kita ke contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar, di situ ada gambar tanda panah, ya, itu menandakan
aliran arus I. Ada yang tanda panahnya masuk, ada yang tanda panahnya keluar. Yang hitam tanda panahnya masuk yaitu I1, I2. Yang merah tanda panahnya keluar I3, I4, dan I5. Nah, jika diketahui di situ I1 sama dengan I2 sama dengan 1,5 ampere dan I3 sama dengan I4 sama dengan 0,6 ampere, pertanyaannya berapakah besar I5? Sekarang kita cari jawabannya. Pertama adalah I masuk sama dengan I keluar. I masuknya sama dengan I1 tambah I2 sama dengan I keluarnya I3 tambah I4 tambah I5. Sekarang kita masukkan angkanya I1 1,5 tambah I2 1,5 sama dengan I3 0,6 tambah I4 0,6 tambah I5. Sehingga hasilnya 1,5 tambah 1,53 sama dengan 0,6 tambah 0,6 1,2 plus I5. Maka I5-nya sama dengan 3 dikurangi 1,2 sama dengan 1,8 ampere. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, energi listrik dan daya listrik. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau untuk melakukan kerja. Salah satu bentuk energi yang sekarang menjadi tumpuan hidup manusia adalah energi listrik. Karena energi listrik itu mudah dirubah menjadi energi lain, seperti energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, menjadi energi gerak, dan mungkin menjadi energi yang lainnya. Rumus dasar dari energi listrik adalah W sama dengan V kali Q. Bentuk lain dari rumus tersebut, jika Q-nya sama dengan I kali T, maka W sama dengan V kali I kali T. Jika energi listrik kita terapkan ke energi kalor, maka W-nya sama dengan Q. Q itu adalah energi kalor. Dulu kelas 7 pernah belajar, Q itu punya rumus M kali C kali delta T, sehingga W sama dengan M kali C kali delta T. Kita lanjut ke daya listrik. Adalah banyaknya energi listrik yang digunakan setiap detik. Daya listrik dirumuskan P sama dengan W per T, atau bisa kita rubah menjadi W sama dengan P kali T dan T sama dengan W per P. Jika W-nya sama dengan V kali I kali T, maka P akan menjadi V kali I kali T per T, sehingga P sama dengan V kali I. Keterangannya, P sama dengan daya listrik satuan watt, W energi listrik satuan joule atau bisa kWh, T waktu satuan second, M-nya massa, Z satuan kilogram, C kalor jenis satuan joule per kilogram derajat Celcius, Q energi kalor satuan joule atau kalori, dan delta T-nya perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Satuan energi listrik itu adalah joule atau bisa juga menggunakan kWh. Sehingga antara satuan kWh dengan joule bisa kita konversikan. Ada berapa joule 1 kWh itu? 1 kWh kepanjangan dari 1 kWh. Jadi sama dengan 1 kWh jam. Nah, 1 kilonya kita rubah jadi 1000 watt. Jamnya menjadi 3600 second, sehingga hasilnya 1000 kali 3600 menjadi 3.600.000 watt second. Jika 1 joule itu nilainya setara dengan 1 watt second, maka nilai 3.600.000 itu akan menjadi 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi 1 kWh nilainya 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Sekarang kita ke konversi antara satuan energi listrik dengan satuan energi kalor, yaitu antara joule dengan kalori. 1 kalori nilainya setara dengan 4,2 joule, sehingga 1 joule nilainya 1 per 4,2 sama dengan 0,24 kalori. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Setrika listrik bertuliskan 300 watt digunakan selama 2,5 jam. Berapa joule energi listrik yang digunakan? Penyelesaiannya diketahui dulu, kita tulis P sama dengan 300 watt,
T-nya 2,5 jam kita rubah menjadi 9.000 second. Yang ditanyakan adalah W sama dengan titik-titik. Jawabannya terlebih dahulu kita tulis rumusnya. W sama dengan P kali T, lalu kita masukkan angkanya. P-nya 300 watt kali T-nya 9.000 second, sehingga hasilnya 300 kali 9.000 2.700.000 joule, atau kita rubah menjadi 2,7 kali 10 pangkat 6 joule. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah rumah memiliki alat-alat listrik sebagai berikut. 3 lampu TL masing-masing 20 watt, 1 kipas angin 50 watt, dan 1 setrika 200 watt. Jika semua alat-alat tersebut menyala 5 jam setiap harinya, berapa A. kWh energi listrik yang digunakan rumah tersebut setiap hari? B. Jika per kWh Rp1.000, berapa biaya listrik yang harus dibayarkan setiap 1 bulan? Di mana 1 bulannya dihitung selama 30 hari. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, diketahui kita tulis dulu. P1 adalah lampu, berarti 3 kali 20 watt sama dengan 60 watt. P2-nya kipas angin, 1 kali 50 watt sama dengan 50 watt. P3-nya setrika listrik, 1 kali 200 watt sama dengan 200 watt. Dan T-nya sama dengan 5 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah A-nya energi atau W per hari, dan B-nya biaya listrik per bulan. Kemudian jawabannya yang A dulu, W sama dengan P kali T. P-nya karena ada 3, maka P1 tambah P2 tambah P3 dikali T. Kebetulan semua alat menyala dalam waktu yang sama. Sehingga hasilnya sama dengan P1-nya 60 tambah P2 50 tambah P3 200. Jadi 310 watt kali 5 jam, sehingga hasilnya 1550 Wh. Karena yang ditanya satuannya kWh, maka satuan Wh-nya kita rubah menjadi kWh sehingga dibagi 1000. Maka hasilnya W sama dengan 1550 Wh per 1000, hasilnya 1,55 kWh. Sekarang kita hitung jawaban yang B, yaitu biaya listrik selama 1 bulan. Sama dengan 1,55 kWh dikali 30 hari kali Rp1.000. Sehingga hasilnya biaya yang diperlukan Rp46.500. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Sebuah katel listrik digunakan untuk memasak 1,5 kg air dari suhu 20 derajat Celcius sampai suhu 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa lama waktu yang diperlukan jika daya katel 100 watt? Kita tulis diketahui dulu, M sama dengan 1,5 kg, T1 20 derajat Celcius, T2 50 derajat Celcius, C-nya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, P-nya 100 watt. Delta T-nya sama dengan selisih antara 50 dengan 20, yaitu 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan T sama dengan titik-titik. Jawabannya terlebih dahulu kita cari energi kalor dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu sama dengan W, sehingga W juga bisa dihitung dengan M kali C kali delta T. Kemudian angkanya kita masukkan, W sama dengan M-nya 2 kg kali C-nya 4.200 kali delta T-nya 30, sehingga hasilnya 189.000 Joule. Sekarang kita cari T-nya dengan rumus W per P. Sehingga kita masukkan angkanya, W-nya 189.000 Joule dibagi 100 watt. Hasilnya 1890 detik, kita rubah menjadi menit. Maka 1890 kita bagi 60 sehingga hasilnya 31,5 menit. Selesai sudah untuk PDR hari ini. Dan untuk tugas akhir semester ini, kalian baca petunjuknya baik-baik dan kalian kerjakan di buku, lalu dikirim lewat Google Classroom. Untuk mengakhiri kegiatan BDR hari ini, marilah kita membaca hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar untuk menghadapi ujian penilaian akhir semester 1.